Yo, what's up Sobat Indosport? Baik lagi sama gua Gerald di YouTube channel Indosport Basket. Dan kali ini gua akan mereview sepatu baru dari brand lokal DBL Ardiles, yaitu Aza Fundamental 2. Nah, sepatu ini sob udah kita dapatkan itu 2 hari setelah peluncurannya. Jadi ini udah jalan seminggu, gue udah cobain sepatunya untuk syuting di lapangan Orion dan juga gue udah coba beberapa kali di lapangan lain untuk main pick up game, sehingga performance review kali ini nggak bias hasilnya. Dan sebelum gue jauh lebih banyak ngebahas sepatu ini, yang mau digarisbawahi adalah gue akan mereview sepatu ini tidak membandingkan dengan produk-produk dari merek luar yang notabene harganya ya bedanya ya bisa 8 kali lipat gitu loh. Sepatu ini sendiri dan lini sepatu dari Ardiles tujuannya udah cukup jelas, yaitu adalah memasyarakatkan basket. Dimana kalau DBL sendiri tantangannya kan anak SMA pengen basket, sepatunya mahal. Dan munculnya sepatu ini dan generasi-generasi sebelumnya itu sudah sangat menjawab kebutuhan akan sepatu yang affordable dan beneran sepatu basket gitu. Jadi kalau misalnya sepatunya ini durability-nya nanti dia akan segera rusak karena anak SMA kan latihannya intens, ya bisa beli lagi dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi semoga performance review ini nggak bias karena gue akan selalu membandingkannya dengan seri-seri sebelumnya. Dalam hal ini gue udah pernah nyobain Aza 6 dan juga AD1. Oke, seperti biasa juga gue akan mereviewnya mulai dari desain, kemudian upper material, midsole, dan juga outsole-nya. Desain, nah sepatu ini menurut gue memberikan warna segar ya dari segi desain, dan juga seri-seri sebelumnya menurut gue untuk kategori produk lokal membanggakan banget lah desainnya gitu. Nah yang bisa mencolok dari sepatu ini adalah bahan material atasnya ya, satu bahan yang berasal dari synthetic leather. Kemudian juga ada cetakannya ada berbeda ya, ada yang kayak matte begitu, dope, tapi ada juga yang mengkilat. Kemudian kenapa juga gue ambil warna yang ini, karena warna ini ya keren banget gitu, ngikutin yang Aza 5 hitam dan kuning. Kemudian yang menarik juga dari desain sepatu ini adalah cuttingannya ini udah tidak low ataupun mid, tapi high cut di bagian ankle-nya. Secara overall, gue lihat desain ini kan namanya Aza Fundamental nih. Kemudian juga dipromot banget dengan digunakan oleh Caleb Pramod Gemilang yang bermain di Timnas Indonesia Patriots. Jadi dia udah beberapa kali pakai sepatu ini. Tapi nggak ada sih tulisannya Caleb Pramod gitu, inisialnya di sepatu ini nggak ada. Kemudian juga tulisan Aza Fundamentalnya juga nggak ada sih di detail sepatu ini. Nah, kalau dari yang gue lihat, ini juga tetap diluncurkan sebagai team shoes. Mungkin kalau di Nike kayak Hyperdunk gitu ya. Yang pasti dan yang paling menarik adalah sepatu ini di-endorse sama Caleb Pramod Gemilang, MVP IBL 2019. Bicara upper, sederhana, ini ya cuma satu bahan synthetic leather. Di websitenya juga mereka tulis bahwa ini adalah upper dengan satu lapisan saja. Dan sektor ini yang paling banyak juga ditanyain di Instagram kita, Indosport Basket, yaitu apakah bahan atasnya ini bikin sepatunya terasa cepat panas atau enggak. Oke, jadi gue udah coba pakai ya, satu kali gue pakai 5 game, 5 kali 10 menit lah. Dan surprisingly, kalian lihat sendiri ya, di sini tuh nggak ada sirkulasi udaranya gitu. Di sebelah sini juga sama sekali nggak ada sirkulasi udaranya, cuma bagian depan aja. Tapi ternyata nggak panas gitu. Gue juga heran sih kenapa bisa kayak gitu ya. Mungkin juga karena bagian yang di tengahnya sini itu memang bahannya mesh yang ada sirkulasi udaranya. Jadi menjawab pertanyaan sepatu ini cepat panas atau enggak, kalau dari gue yang setelah gue udah coba nggak cepat panas. Kemudian karena bahannya yang cuma satu lapis ini, otomatis sepatunya jadi ringan juga. So untuk kategori upper memuaskan lah. Ada poin lain juga yang harus dibahas dari sepatu ini, yaitu potongannya di bagian ankle. Ya jadi ini bukan sepatu mid maupun low,
ini fix adalah high top ya, jadi ankle-nya itu tinggi banget. Gua selalu pakai sepatu itu low dan mid, dan begitu nyobain sepatu ini kunciannya aman. Tapi di bagian belakang kakinya itu mungkin kayaknya akan di pemakaian awal ya. Setelah lama dia break in itu akan lebih terbiasa. Kalau gue sih karena kalau pergerakan ankle agak keganggu nih dengan sepatu yang high seperti ini gitu. Khususnya di bagian belakang sini. Meskipun bagian lingkaran ankle-nya ini berbeda sama bahan upper line-nya. Jadi dia lebih kayak mesh juga ya, ada busanya juga. Jadi harapannya pasti dia akan break in. Kemudian kalau gue sendiri pas pakai sepatu ini kalau kalian lihat ada lubang talinya sampai sini. Gue pribadi makainya nggak sampai atas ya, dan gue juga nggak yakin sih sebenarnya talinya ini cukup atau enggak gitu. Jadi cuma bisa dipakai sampai sini doang. So menjawab juga pertanyaan apakah sepatu ini cocok untuk big man atau enggak, ya gue pikir hampir semua sepatu basket cocok-cocok aja ya. Maksudnya center Lakers saja pakai sepatunya Kobe Bryant gitu sih, Anthony Davis yang low. Mau pakai high juga sebenarnya nggak masalah. Tapi ini bicara kebiasaan aja. Kalau misalnya sudah terbiasa menggunakan low atau mid, harus cobain dulu sepatu dengan high cut di bagian ankle seperti ini. Jadi baik lagi untuk kategori upper, banyak yang memberikan kejutan, dan yang gue puji adalah satu bahan ini membuat desainnya yang terlihat segar tadi tanpa mengganggu performance dari upper materialnya. Oh iya, satu lagi untuk sizing. Nah, gue langsung pesan kan 42 nih ya, dikirim sama DBL-nya. Kayaknya sih harus consider untuk downsize sedikit ya. Tapi kalau mau paling aman dan kalian harus belinya online, udah ambil aja true to size gitu. Tapi kalau kalian ada kesempatan untuk coba, lebih better dan pertimbangkan untuk downsize. Performa midsole-nya. Nah, sebelum ngebahas performanya, diketahui dulu adalah midsole ini sama persis seperti di AZA 6. Mereka menyebut teknologinya adalah Megatonic. Rasanya seperti apa? Ya nggak jauh, bukan nggak jauh, bahkan persis sama seperti AZA 6. Berbeda dengan AD1 yang midsole-nya menggunakan teknologi Rapid. Ya seenggaknya ditulisnya berbeda lah. Jadi ya benar-benar persis sama seperti AZA 6. Dan kalau menurut gua, kalaupun harga sepatu ini berikutnya DBL Ardis mengeluarkan sepatu dengan harga lebih mahal, better midsole-nya yang ditambah teknologinya, karena besar kemungkinan harga termahal dari suatu sepatu itu adalah midsole-nya kan. Nah ini bagian yang sulit juga karena ngebandinginnya gue agak sulit ketika pemakaian, pasti ngebandinginnya sama sepatu merek luar. Dan menurut gue yang gue aja nggak pernah pakai insole, kayaknya harus nyobain pakai insole juga deh kalau pemakaian sepatu in regular. Tapi baik lagi ya, gue juga bukan anak muda yang masih fresh banget mulai basket. Tetap insole ini aman, but you really get what you buy because midsole-nya exactly the same with AZA 6. Performa outsole-nya, sebelum gue bahas harus diketahui dulu pola traksinya seperti apa sih. Nah, lagi-lagi sama persis seperti AZA 6 ya, ini bisa kalian bandingin sendiri. Bentuknya herringbone ya, zigzag, dan juga ada yang menjorok keluar dan menjorok ke dalam. Fungsinya apa? Kalau menurut gue sih untuk mengurangi beban sepatunya ya, dengan adanya yang menjorok ke dalam itu. Yang penting bagian menjorok keluarnya itu adalah bagian yang memang kaki kita sangat nginjek gitu ya, jadi kayak sebelah pivot, terus kemudian bagian depan, bagian belakang gitu ya, itu yang paling penting. Nah performanya yang pasti sepatu ini tidak mengeluarkan suara cekit-cekit. Nah apakah itu penting? Gua nyobain sepatu ini di lapangan Orion ya, yang keadaannya itu adalah lapangan indoor ya, sedikit berdebu. Dan gue juga nyobain di beberapa lapangan lain, salah satunya di Senayan yang bahannya karet dan indoor juga. Ya sama, nggak cekit-cekit, tapi nggak isu sih untuk permainan gitu ya. So untuk kategori outsole, jadi lebih ke
ya sama aja sih sama Hazard 6. Nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di Instagram kita ya, Indosport Basket, yaitu adalah, Bang, apakah bahan outsole-nya ini cocok dipakai di outdoor? Yang jelas gue percaya kalau sepatu DBL Adidas seri-seri sebelumnya sangat sering digunakan oleh anak SMA yang notabene juga pasti sering banyak main di outdoor. Kelebihannya adalah ya ini harganya. Ini kan sepatu ini luar biasanya harganya nggak naik-naik banget, 375.000. Jadi kalau misalnya outsole-nya nanti udah habis, ya tinggal beli lagi gitu dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Kesimpulannya, dari gue pribadi, I wanna just say thank you untuk DBL Adidas tetap konsisten menciptakan sepatu-sepatu baru dan memegang teguh tujuannya, yaitu adalah memberikan produk ya yang sangat-sangat affordable sehingga basket itu semakin dimasyarakatkan ya, bukan olahraga mahal. Karena kalau dibilang alat basket ya paling penting dan mungkin cuma satu-satunya yaitu adalah sepatu gitu, dan sebisa mungkin harganya itu adalah murah tapi barangnya nggak murahan ya. Gue juga nggak akan ngebandingin sama produk luar negeri yang harganya 8 kali lipat ya. You really get what you buy. Tapi kalaupun ada yang harus diimprove, yang seharusnya tentunya sebagai brand sepatu untuk improve di tahun-tahun berikutnya adalah, menurut gua adalah midsole-nya ya. Yang juga gua percaya sebenarnya bahan paling mahal dari suatu sepatu. Gua sangat berharap di lini berikutnya ada perkembangan di midsole-nya tanpa tidak terlalu menaikkan harganya. Nah, kalau bicara yang paling oke-nya adalah dari sepatu ini, sebenarnya kalau yang suka ankle-nya itu high cut, sepatu ini cocok banget, memberikan kuncian lebih ya di bagian atas, dan tentunya buat kalian yang nggak terbiasa ya harus membiasakan diri dulu gitu dengan potongan ankle setinggi ini. Dan juga selalu gue acungin jempol ya, 2 jempol untuk desainnya ya, untuk kategori produk lokal memberikan desain yang nggak selalu niru dan selalu fresh dilihat. Ini adalah kelebihan dari lini sepatu ini. Kemudian juga menggandeng salah satu atlet top nasional ya, Caleb Pramod Gemilang, yaitu great move juga di marketingnya. Dan apalagi ya, tadi harga udah gue sebutin 375.800. Kalian udah bisa dapatkan sepatu ini di DBL Store dan juga di online ya. Linknya nanti kita tulis di deskripsi di bawah. Oh iya, warnanya ada 3 ya. Termasuk yang ini ada 2 lagi, yaitu dominan hitam dengan midsole biru muda. Kemudian juga ada warna biru dengan midsole warna kuning ya. Dari gue itu aja performance review dari sepatu ini, Aza Fundamental 2. Semoga infonya berguna buat kalian, dan kalau mau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom komentar. Dan tulis juga sepatu berikutnya apa yang mau kita review. Dari gue itu aja. Jangan lupa untuk subscribe. I'm Gerald signing out. Bye-bye.